peristiwa-peristiwa taghalub itu dia pakai, dijadikan bukti bahwa ini loh, lihat loh, khilafah itu buruk karena kenyataannya dalam sejarah Islam kepemimpinan itu selalu berakhir dengan taghalub. Jadi kalau kamu terus pakai sistem khilafah ya kayak gini nih. Gitu. I see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan tamu jauh, ini dari Amerika. Jauh tapi dekat. Mas Muhammad Rafiq Muzakir ya. Mas Rafiq. Apa kabar Mas Rafiq? Baik. Mas Rafiq ini baru menyelesaikan doctoral programnya dari Arizona State University ya, di Tempe. Itu pronunciation-nya tempe atau tempi? Tempe. Iya. Dari sana terus kemudian sudah berapa lama di Indonesia nih Mas Rafiq? 2 bulan setengah Mas. Sudah 2 bulan setengah ya. Ini masa transisi istilahnya. Masa transisi. Dan itu tidak ya penuh tantangan masa-masa transisi itu. Pasti itu tantangan. Nanti kita cerita soal ya Mas Rafiq sendiri, terus kemudian soal penelitiannya, soal pendidikannya, dan juga mungkin karena Mas Rafiq itu juga merupakan dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ide-ide tentang kemajuan dan masa depan Muhammadiyah semacam apa, mungkin itu ya, nanti kita akan bahas soal itu. Oke, Mas Rafiq asli dari Palembang Mas. Dari Palembang ya? Dari Palembang ya? Palembang dari kabupaten sebenarnya. Namanya Ogan Ilir. Oh, Ogan Ilir. Ya. Oke. Orang Palembang itu disebutnya apa? Orang awak, bukan? Kalau orang awak itu Padang ya? Padang. Ya, kalau secara culture bahasa populernya biasanya Wong Kito Galo. Oh, Wong Kito Galo ya, betul. Walaupun dialeknya sebenarnya banyak macam-macam kan. Dialek kampung saya itu berakhiran dengan e. Oh, kampung sebelah saya gitu. Ujung-ujung bahasanya kayak bahasa Melayu tapi ujungnya gitu. Oke. Kalau nggak salah 7 bahasa dan lebih dari banyak dialek lah di Palembang. Gitu ya. Ini orang Palembang itu melahirkan juga banyak sekali tokoh. Tokoh-tokoh selebritis, tokoh-tokoh artis, tokoh-tokoh agama juga, tokoh-tokoh nasional banyak. Terus kemudian sampai ke menempuh pendidikan banyak mulai SMP ya di Jogja. Iya, dari saya tamat SD kemudian berangkat ke Jogja sekolah di Madrasah Muallimin. Dari 98 sampai 2004 itu saya di asrama kan. Setelah itu saya selesai masuk ke S1. Memang background keluarga juga merupakan aktivis di Muhammadiyah atau kira-kira kurang lebih begitu. Ayah saya itu PNS, kerja di Departemen Agama, tapi juga sudah mengenal Muhammadiyah ketika kuliah. Jadi saya katakanlah generasi kedua gitu. Orang tua saya yang mengalami proses masuk dan menyesuaikan diri lah dengan kultur organisasi, pemikiran gitu. Kalau saya turunan dari orang tua saya. gitu ya. Terus di Muallimin dari Sanawiyah sampai kemudian Aliyah. Kalau di Muallimin itu juga dibiasakan berbahasa Arab, Inggris gitu atau? Ya, tergantung banyak faktor sih. Idealnya memang begitu kan, ada departemen bahasa yang belong to madrasah, ada yang departemen bahasa di organisasi santri juga. Ada aturan-aturan seperti itu pernah diterapkan, tapi juga celah-celahnya banyak gitu. Celah-celahnya banyak. Ya nyatanya saya di Muallimin 6 tahun bahasa Jawa juga sudah lancar gitu. berarti 3 bahasa sekaligus disebut. Jawa, Arab dan Inggris. Indonesia ya pasti. Gitu ya. Terus kemudian selesai di Muallimin langsung ke Al-Azhar. Al-Azhar Mas. Itu prosesnya daftarnya dari
lewat informasi Departemen Agama kah, Kementerian Agama kah, kebetulan atau ya kakak-kakak kelas saya di Mualimin juga sudah banyak yang ke Al-Azhar dan sudah jadi guru saya di Mualimin, jadi ustadz saya. Jadi mengenai cara ke sana saya dapat dari mereka. Dari gitu. Para senior yang lulusan Mualimin juga. Iya. Ambil apa di sana itu, Mas? Syariah, Mas. Oh, di syariah ya. Oke. Ditempuh dalam waktu berapa lama? Kan kadang di Al-Azhar itu ceritanya saya sendiri belum pernah ke sana. Masuknya oke, tapi keluarnya itu yang susah gitu. Iya. Memang karena itu ya sangat mengandalkan disiplin pribadi, terus kerja keras, kemampuan mengatasi distraksi gitu kan. Kuliah kan nggak wajib di Al-Azhar. Oh, kuliah nggak wajib. Kuliah datang ke kelas itu di zaman saya ya. Sekarang saya nggak begitu update regulasinya. Jadi ya tergantung mahasiswanya gitu. Kalau dia bisa mengatur waktu dengan baik, ya insya Allah bisa lancar. Tapi kalau sibuk dagang tempe, sibuk dagang macam-macam itu susah. Banyak sih yang bisa distraksi. Wisata kan bagus di terus potensi ekonomi kerja juga banyak. Oke. Terus kemudian dari situ ke UGM. Ke UGM saya. Ke UGM ambil master ya, ambil masternya di situ. Dan apa nulis tentang apa di UGM saat itu di masternya? Saya di UGM mengambil bidang kajian Timur Tengah. Jadi ya passion saya sudah sejak awal itu pemikiran politik. Oh, memang pemikiran politik ya. Politik. Jadi saya mengkaji pemikiran politik Imamiyah, Syiah Isnasariyah artinya. Tapi pada periode setelah okultasi, kemunculan ide kegaiban Imam ke-12 gitu. Nah, saya menjelaskan sosiologi pengetahuannya gitu. Bagaimana gagasan itu muncul, kemudian ya faktor sosial politik dan lain-lain. Kalau argumen besarnya apa? Kemunculan apa itu namanya, yang kegaiban imam itu, terus kemudian dia menjadi dianggap sebagai Al-Mahdi itu, apa itu argumen? Wah, saya juga harus merecall lagi ya. Tapi memang itu apa ya, ada periode confusion Mas di Syiah followers gitu. Syiah followers artinya orang yang bersimpati secara teologis maupun secara politik. Setelah meninggalnya Imam ke-11 itu apa yang terjadi gitu. Nah, splitnya kan banyak. Dan itu direkam oleh sarjana Syiah sendiri namanya An-Naubakhti, Firaqus Syiah gitu. Firaqus Syiah. Jadi sampai kemudian terkristalisasi pandangan bahwa ada Imam ke-12 itu melalui proses sejarah gitu. Jadi ada ya kalau menggunakan Al-Asad, menggunakan Foucault, ada power gitu kan yang digunakan untuk membuatnya menjadi pandangan resmi gitu. Ya itu argumen sebenarnya tidak hanya berasal dari saya hanya mengafirmasi. Sekali lagi tadi An-Naubakhti sendiri menulis, kemudian Abdul Aziz Sahedina Mas pernah ketemu ya di Triple IT gitu. Said Arjoman juga menulis begitu gitu. Jadi artinya ya argumen yang sudah umum. Oke. Ya menarik dari syariah kemudian punya interest untuk nulis atau riset di bidang pemikiran politik. Apa yang menarik kemudian diskusi atau riset atau pemikiran tentang politik itu? Sebenarnya kalau sekarang sih bisa dijelaskan dengan pendekatan teoritis ya. Ada frameworknya, tapi kadang-kadang kita melakukannya jalan aja gitu. Terutama tamat S1, ini aja lah gitu. Jadi terutama kan saya bidang kajian Timur Tengah, teman-teman saya mengkaji aspek linguistik, aspek sastra, aspek budayaan. Saya bukan passion saya gitu. Kalau baca-baca teori politik Al-Mawardi, Al-Juwaini saya suka gitu. Akhirnya ya aspek praktis itu aja gitu. Saya hanya menyalurkan passion. Oke. Iya. Selesai di UGM tahun 2011 Mas. 2011 ya. Dan pada saat itu juga apply untuk scholarship ke Amerika gitu? Oh enggak, prosesnya panjang sekali Mas. Panjang. Jadi bisa dibilang setelah saya selesai S1 tuh kemampuan bahasa Inggris saya masih sangat pas-pasan. Tapi saya tipe orang yang
persisten gitu. Saya pindah dari satu tempat kursus lain. Kadang-kadang nggak lama karena kan bertabrakan dengan jadwal ngajar. Saya pernah jadi guru, saya sudah masuk UMY. Tapi nggak pernah putus aja gitu. Walaupun cuma 3 bulan, walaupun cuma 2 minggu terus gitu. Waktu S2 itu sekaligus ambil kursus-kursus bahasa Inggris gitu atau gimana? Iya, sempat kursus Inggris juga. Saya kan ada kebutuhan membaca artikel jurnal gitu. Kemudian ya paham ini argumennya apa. Jadi saya ambil kursus. Tapi setelah selesai S2 juga terus gitu saya ambil kursus-kursusnya. Dan saya baru berangkat 2017. Oh, 2017. Jadi dari 2011 ke 2017 it takes around 6 years for me. Jadi untuk bisa berangkat gitu. To prepare yourself untuk berangkat itu. Yeah. Tapi kenapa pilihannya Amerika gitu? Kalau jurusan misalnya lulusan Azhar banyak juga yang meneruskan di Mesir atau di tempat-tempat lain. Amerika kan bayangannya jauh, selesainya lama dan seterusnya gitu. Ya, sekali lagi ada argumen yang sifatnya praktis, ada yang artinya kan sekarang kan kita bisa baru merefleksikannya kan ke belakang. Tapi connecting the dots-nya back then artinya waktu itu setelah tamat 1 saya pernah daftar di Al-Azhar. Saya juga udah dapat beasiswa untuk S2 di Al-Azhar. Dari Baik Kuwait Zakat waktu itu. Tapi saya pulang ke Indonesia, kata orang tua saya udahlah di Indonesia aja gitu. Juga. Ya tapi saya pikir semua yang terjadi dalam hidup manusia itu ada hikmahnya gitu kan. Ya Al-Azhar 2 cukup lama. Melihat studi Islam dari satu perspektif gitu ya. Tapi juga hikmahnya ketika saya ke UGM saya melihatnya dari sudut pandang studi Islam di Indonesia gitu. Terus ke Amerika dari sudut pandang yang lain gitu. Tapi juga kalau saya nggak ke Amerika, saya misalnya ke Al-Azhar juga pasti ada hikmah yang lain gitu. Jadi saya juga nggak bilang bahwa Amerika segala-galanya dan lebih baik dari yang lain. Jadi semuanya dijalani, terus kemana yang itu terjadi dimanfaatkan sebaik mungkin kesempatan itu ya. Jadi berangkat ke Amerika itu tahun 2016 itu. 2017 ya. 2017 itu pas saya baru pulang juga itu. Tahun berapa Mas pulang? Saya 2016, terus kemudian gabung ke UMY 2017. Baru setahun. Telisipan gitu. Tapi kita belum sempat ketemu ya waktu itu. Ya, sempat. Ya tahu dari wah ini ada bright mind dari Muhammadiyah. Oke, terus kemudian di Amerika ambil religious studies di ASU tadi itu ya. Arizona State University itu ya. Dari pengalaman Mas Rafiq ya selama mengikuti entah perkuliahan di sana, entah dengan iklim akademik di sana, satu hal positif atau yang mungkin layak untuk kita pelajari itu apa dari sistem atau lingkungan akademiknya, iklim akademik yang Mas Rafiq rasakan di sana itu? Ya kalau untuk tingkat PhD kan memang kita diajarkan untuk dalam gitu dalam berpikir Mas. Jadi dalam satu semester kan kita cuma 3 mata kuliah. Awalnya saya pikir itu mudah gitu kan. Cuma 3 mata kuliah, saya weekend bisa sama keluarga lah jalan kemana gitu kan, vacation. Ternyata struggling benar kita gitu. Nah, hanya 3 mata kuliah tapi kan kita disuruh ngelihat argumennya, metodologinya. Satu pertemuan bisa 2 sampai 3 buku gitu. Artinya kuliah itu nggak mengedepankan kuantitas gitu, mengedepankan kualitas gitu. Dan ya dari aspek-aspek lainnya kita berjejaring sesama sekolah gitu. Ada fasilitas-fasilitas peminjaman buku dari kampus baik, kalau nggak dari kampus bisa minjem dari tempat lain gitu. Saya kira itu yang keunggulan lah gitu, hal yang bisa dibanggakan dari akses library itu terbuka 24 jam, bisa pakai library loan, kita nggak ada di sini pinjam dari tempat lain gitu ya. Kita bisa bawa selimut Mas. Bawa selimut, begadang di kampus, nyaman gitu. Juga nggak khawatir mau sholat, ada musola kampus gitu. Ada musola di kampus. Jadi lumayan representatif. Jadi kayak ruangan kelas di UMY kan. Jadi bukan cuma ruangan kecil kotak itu enggak. Jadi lumayan luas. Memang disediakan untuk mahasiswa muslim. Ya memang belakangan kan jumlah mahasiswa muslim bertambah terus. Jadi ya bagi mereka itu pelayanan lah. Dan itu kan
Amerika selalu menjamin kan sesuai konstitusi. Oke, sip. Terus kemudian ini yang kita bincang sedikit tentang disertasi. Mas Rafiq ini untuk menyelesaikan program doktoral di ASU itu nulis tentang Tradition of Modernity in the Ulama's Discourse on Usurpation of Power. Ya. Gimana ceritanya menemukan topik ini untuk tema disertasi itu, Mas? Ya, ini berhubungan dengan cerita awal saya tadi mengenai pendidikan di Mesir. Ya. Saya pulang memang 2009 awal, jadi tidak mengalami peristiwa di Arab Spring. Tapi selalu alumni Mesir tuh bilang begini, Misro Biladi Athani gitu. Egypt is my second country. Jadi kita tuh punya emotional attachment, Mas, ke Mesir. Dan terutama huru hara politik 2011 tuh jadi concern saya lah. Tiap hari nontonin Al Jazeera, buka websitenya, ikut berita di obrolan di Facebook gitu kan. Tapi itu hanya sebatas kayak data-data kasar gitu. Kita mengikuti sebagai news aja. Nah, sebagai akademisi kita harus bisa menteoritisasi kan, memproblematisasi gitu. Jadi saya tuh struggling terus selama beberapa tahun gimana sih merumuskan peristiwa itu menjadi riset gitu. Ada di antara bacaan yang membantu saya itu karyanya Khalil Abu Fadil, Rebellion in Islam. Rebellion in Islam. Itu tentang isu politik Islam. Walaupun spesifik sih, dia melihatnya hanya dari dokumen fikih gitu. Tapi cukup membantu saya. Oh, begini cara memproblematisasi masalah, melakukan riset gitu. Nah, riset saya ya saya gunakan perspektif yang lebih luas. Jadi where we locate politics in Islam. Jadi bukan hanya di fikih, ada di kalam juga. Gitu. Jadi buku-buku kalam, bahkan buku-buku nasihat kepada para mulk, nasihatul mulk, itu kan juga sumber untuk menggali ide-ide politik. Tapi itu yang konvensional. Sekarang sebenarnya ada di luar itu. Kita membaca buku sirah, membaca tobakot aja, itu bisa, data itu bisa merefleksikan peristiwa politik, pemikiran politik saat itu. Gitu. Nah, jadi saya sampai ke isu itu pertama tadi karena memang saya mengikuti terus peristiwa di Arab Spring, kemudian bacaan-bacaan selanjutnya, dan saya mulai dari topik kecil, dari satu tokoh, kajian tokoh, berkembang, akhirnya menjadi relatif lebih utuh gitu. Dan itu saya pikir cara bagi yang lain mungkin untuk menemukan topik disertasi, kita mulai dari satu topik dulu, kita lihat hubungannya dengan ide-ide lain, nanti pada saatnya dia akan berkembang gitu. Berkembang ya. Yang tadinya saya gunakan untuk mengajukan proposal ke Fulbright, satu topik, pandangan satu tokoh aja, Yusuf Qaradawi namanya, itu hanya satu bagian kecil aja dalam disertasi saya gitu. Tapi udah include juga. Selama proses 5 tahun itu ya saya berevolusi terus kan pemikirannya. Oke. Oh, proposal awal juga sudah tertarik untuk membahas tentang pemikiran politiknya, misalnya Yusuf Qaradawi. Selama Arab Spring. Jadi, political view, political ideas yang muncul selama prodi Arab Spring gitu. Nah, ya dari situ saya mengemasnya kembali. Terus kemudian tadi mengerucut istilahnya usurpation tadi, kalau istilah Arabnya kan taghallub di sini diberikan itu. Nah, dan itu gimana petanya dalam diskursus Turath Islam itu? Tadi kan tidak hanya katakan si Khalid Abdul Fadl hanya di diskursus fikihnya, di Turath fikihnya, di kalamnya apakah juga agak berbeda cara membicarakan tentang usurpation of power ini, atau di genre keilmuan yang lain? Gimana itu petanya hasil? Pertama saya mau cerita dulu bahwa saya tuh struggling untuk memahami makna-makna konsep, Mas. Jadi istilah yang beredar selama Arab Spring itu taghallub. Itu padanannya apa dalam bahasa Inggris? Dalam riset-riset yang selama ini berkembang jadi literatur review, itu padanannya apa? Apakah khuruj, apakah rebellion. Nah, akhirnya ya saya harus baca banyak kan, selain buku Khalil Fadil, baca yang lain-lain juga gitu. Akhirnya saya bisa membedakan antara taghallub dengan al-bagh misalnya. Baghyun. Jadi saya walaupun terinspirasi dari Khalil Fadil,
saya rasa ada garis demarkasi yang jelas antara riset saya dengan riset dia. Jadi rebellion atau pemberontakan itu adalah keinginan orang untuk melawan penguasa. Keinginan untuk melawan penguasa, untuk melawan penguasa. Atau tidak mentaati penguasa. Tapi bisa jadi motivasinya adalah untuk berkuasa, atau sekedar untuk protes gitu. Sekedar untuk protes misalnya dia nggak mesti kepengen jadi sultan, nggak mesti kepengen jadi khalifah, dia cuma nggak setuju aja gitu. Jadi bentuk rebellionnya ya dia nggak ikut regulasi aja, dia nggak ikut norma yang dibuat penguasa aja gitu. Nah, dan kalau dia gagal, sekarang saya jelaskan dulu mengenai usurpation, perampasan kekuasaan. Perampasan kekuasaan itu jelas ingin berkuasa gitu. Jelas ingin berkuasa dan spesifik untuk berkuasa. Iya. Bukan sekedar sekedar rebellion tadi kan. Protes tadi. Ini jelas ingin mengambil kursi gitu. Dan selalu melibatkan kekuatan koersif, Mas. Jadi dalam bahasa Arab, bahasa fikih itu syaukah namanya. Syaukah. Ya, bahasa modern kita hari ini tuh kekuatan militer, army, gitu. Zu syaukah, sahibus syaukah, gitu. Itu yang melakukan at-taghallub dalam sejarah Islam. Gitu. Nah, jadi kalau dia berhasil mendapatkan kekuasaan itu artinya melakukan kudeta, peristiwa yang dia lakukan itu namanya peristiwa taghallub, perampasan. Tapi kalau di tengah jalan itu gagal, maka yang dia lakukan itu tidak disebut taghallub istilah teknisnya, tapi rebellion tadi. Jadi Baghi tadi. Bugot itu dari situ ya. Jadi artinya dia kepengen naik. Jadi pihak yang kalah jadi bugot dia. Jadi memang kita harus hati-hati tuh menggunakan istilah rebel itu. Menyebut orang rebel kan berarti kita menggunakan sudut pandang penguasa yang gitu. Menang. Gitu. Dan para ulama dulu sebenarnya jeli membedakan antara bugot dengan mutaghallib gitu. Oke. Itu dua, meskipun mirip ya, sepertinya kalau kita nggak membaca secara dalam gitu, bisa di generalisasi saja bahwa dua hal itu hal yang. Dan taghallub tadi kembali ke pertanyaan Mas Syifa, itu ada dalam kitab-kitab fikih. Misalnya Ibnu Qudamah itu menulis topik itu di dalam Al-Mughni kan, itu kan kitab Muqarranatul Madzahib, dan juga ada dalam kitab-kitab kalam gitu. Term yang dipakai taghallub tadi. Taghallub itu istilah yang populer. Ada istilah lain al-istila juga. Al-istila, ada istilah al-hijr, tapi saya jelaskan semua term itu di bab 1 saya. Tapi saya bilang for the sake of simplicity I will keep using the notion of taghallub gitu. Kalau contoh-contoh misalnya yang dilakukan oleh ini mumpung juga Ashura ya, semoga sambil ini ada Misugaru, minuman katanya ala Korea. Misalnya peristiwa peristiwa Hussein dengan Yazid gitu. Apa yang dilakukan oleh Hussein ini masuknya dalam kategori rebellion ketika dia tidak menang. Dan dia disebut rebel. Walaupun begini, Muawiyah itu kan menang, mengambil kekuasaan dari Hasan. Tetapi juga para faqih generasi awal menyebut dia Baghi al-Baghi gitu. Gitu ya. Jadi Abu Hanifah itu orang yang bersimpati kepada Ali secara politik. Termasuk Asy-Syafi'i itu mengenai isu Ali dan Muawiyah, dia menyebut Muawiyah sebagai Baghi gitu. Jadi dan artinya begini, dia punya double identity. Dia Baghi yang mutaghallib. Baghi yang mutaghallib. Menarik itu. Iya. Jadi dia adalah dia tadi pemberontak, protes yang seharusnya biasanya dipakai untuk orang yang kalah gitu, tapi kemudian mutaghallib. Dia berkuasa secara de facto kemudian. Dan presiden sejarahnya banyak yang melatar belakangi kemunculan ide tentang taghallub ini.
Jadi taghalub itu kan dibicarakan semua kitab fikih, bab imamah gitu. Nah, kenapa sih para ulama tiba-tiba bicara itu? Karena ada presiden sejarahnya. Satu tadi kenaikan Muawiyah. Jadi bagi tokoh-tokoh Mu'tazilah itu bagian dari usurpation, bagian dari taghalub. Bahkan bagi tokoh-tokoh modern seperti Rasyid Ridho, Mas. Rasyid Ridho kan kita ngelihatnya dia salafi gitu kan. Tapi dia tuh punya sikap yang agak hostile, kritikal kepada Muawiyah itu. Awalu man sanna at-taghalub, orang yang pertama kali melakukan taghalub itu Muawiyah. Gitu. Satu Presiden Muawiyah, kedua Presiden Abdullah bin Zubair. Jadi kan dia sebenarnya sudah berkuasa, sudah declare sebagai khalifah di Hijaz. Sudah diakui oleh banyak teritori dia sebagai khalifah. Tapi setelah itu Abdul Malik bin Marwan naik, kemudian mendeklarkan sebagai khalifah tandingan dan mampu mengalahkan Abdullah bin Zubair. Akhirnya ya si Abdul Malik bin Marwan disebut sebagai mutaghalib. Sebagai mutaghalibnya adalah Abdul Malik bin Marwan. Iya, karena dia mengalahkan Abdullah bin Zubair. Para ulama mengakui juga pada waktu itu bahwa Abdullah bin Zubair itu khalifah yang legitimate. Secara politik dia adalah khalifah yang legitimate. Meskipun ini dinasti Muawiyah kan dinasti Umayyah kan terus ini sampai kemudian. Ya, waktu itu ada sempat kekosongan juga. Jadi setelah Yazid setelah siapa namanya Muawiyah meninggal, Abdullah bin Zubair itu declare. Jadi sebenarnya Abdullah bin Zubair itu sudah berhadapan dengan Yazid. Tapi Yazid nggak sampai bisa mengalahkan Abdullah bin Zubair. Karena Yazid sudah keburu meninggal. Cuman Yazid sudah melakukan hal yang lain. Dia istilahnya itu attack Masjid Nabawi, banyak sahabat terbunuh di situ. Tapi dia nggak sampai membunuh Khalifah Abdullah bin Zubair gitu. Siapa namanya Marwan, bapaknya Abdul Malik. Itu juga nggak bisa mengalahkan Abdullah bin Zubair. Yang bisa mengalahkan adalah Abdul Malik bin Marwan. Anaknya Marwan. Nah, dialah yang disebut dalam literatur sebagai mutaghalib. Terutama peristiwa itu yang membentuk diskursus tentang mutaghalib. Jadi siapa misalnya Imam Asy-Syafi'i, kemudian Ahmad bin Hambal selalu bilang mutaghalib kita terima. Kita bersedia sholat di belakang mutaghalib gitu. Karena ada presidennya sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar. Itu punya statement terkenal, nahnu ma'aman ghalab, kami bersama orang yang menang. Jadi sekalipun dia kudeta gitu kan. Nah, Abdullah bin Umar ini, itu kan termasuk orang yang apolitis lah. Jadi dia kan nggak ikut-ikutan Husain, nggak ikut Abdullah bin Zubair. Dia tuh sarjana gitu. Kerjaan saya tuh merawat hadis, ngajar gitu. Ketika ada konflik politik itu dia selalu remain netral gitu. Apolitik lah. Apolitik. Nah, makanya siapa saja yang menang saya support. Nahnu ma'aman ghalab. Nahnu ma'aman ghalab. Kita bersama orang yang menang. Yang gitu menang. Nah, argumen itu berkali-kali muncul dalam kitab Turas tuh, ya kan, merujuk kepada presiden masa lalu gitu. Terus orang yang secara agak lebih spesifik gitu ya, memberi perhatian yang scholarly, memberi perhatian teori politik tentang taghalub ini siapa kalau dalam tradisi sebagai riset independen tuh belum ada, Mas. Belum ada ya. Belum ada, tapi statement yang menyebut usurpation tuh sudah banyak lah. Kalau Abu Fadil sendiri ya ada beberapa statementnya yang jadi literatur review saya. Terus tokoh seperti Patricia Crone, Hamilton Gibb. Nah, itu orang tokoh-tokoh orientalis tuh tipikal kalau ngomongin taghalub usurpation selalu nyebut Al-Mawardi dari Ahkam Sultaniyah. Mawardi. Jadi Al-Mawardi kan berbicara tentang usurpation gitu. Jadi risetnya itu umumnya fokus kepada tokoh itu aja, jadi sejarah mikro gitu. Sejarah mikro, dan itu pun argumennya itu argumen khas orientalis lah yang nggak sesuai kan dengan sudut pandang muslim gitu. Nah, terus terjadi kekosongan. Jadi setelah riset tentang Al-Mawardi, setelah riset tentang Ibnu Jama'ah, nggak ada lagi riset-riset yang dilakukan untuk mengkaji
periode sejarah lanjutnya atau tokoh lainnya, muncul kemudian riset-riset yang mengkaji tentang Taghlib selama Arab Spring itu. Itu dan punya argumen-argumen. Jadi riset saya itu salah satu kontribusinya adalah saya memetakan perjalanan sejarah perkembangan konsep, memetakan rasionalitas yang berbeda-beda, kecenderungan para ulama yang berbeda-beda. Artinya saya menjawab pandangan simplistis Gibb mengenai Hamilton Gibb mengenai usurpation, Patricia Crone gitu. Jadi kontribusi saya itu adalah mapping itu ya, di samping tentu saja ada yang sifatnya lebih substantif gitu. Ada argumen yang sifatnya epistemik lah saya bilang gitu. Kalau mapping pemikiran klasik politik Islamnya lah, katakan beda bagaimana cara mereka membicarakan ulama-ulama itu, katakan Al-Mawardi di Ahkam Sultaniyah, Ghiyathul Umam fi Iltiyathidz Zulamnya Al-Juwaini, atau Nasihatul Mulknya gitu. Apa yang mereka bincangkan? Petanya kayak gimana mereka membicarakan tentang itu saya tulis khususnya di bab 3. Pertama saya telusuri dulu the formation of idea, kapan ide itu muncul, karena orang seperti sekali lagi Hamilton Gibb itu menyebut tesisnya ide mengenai usurpation itu didiskusikan pertama kali oleh Al-Mawardi. Enggak, ada tokoh sebelum Al-Mawardi namanya Abdullah Al-Halimi. Abu Abdullah Al-Halimi, namanya kitab Syu'abil Iman, Minhaj Syu'abil Iman gitu. Minhaj Syu'abil Iman. Iya, dia tokoh hadis, tokoh fikih juga, sudah ada, dan dia hidup jauh sebelum Al-Mawardi sudah bicara konsep itu. Bahkan sebelum itu Al-Jahiz pakar teori politik pertama yang sistematis pemikirannya menurut saya sudah bicara juga gitu. Jadi pertama Al-Jahiz itu menerima fakta bahwa seorang khalifah sudah melakukan kudeta. Ya artinya itu kita terima, tapi harus ada upaya untuk mereklaimnya. Jadi harus ada upaya konsolidasi untuk merebut kembali. Itu pandangan Al-Jahiz. Tapi tokoh seperti Ahmad bin Hambal yang hidup kira-kira dalam periode yang sama, nggak usah. Jadi kita terima aja. Sama-sama nerima, tapi dia nggak menganjurkan adanya upaya reclaim gitu. Reclaim maksudnya reclaim dari orang yang dikalahkan gitu, atau mereclaim orang yang mengkudeta. Yang mengkudeta itu konsolidasi untuk balas dendam kira-kira gitu. Balas dendam. Oke. Ahmad bin Hambal nggak pernah sampai ke situ. Oke. Tapi Al-Jahiz dia bilang mengadvokasi itu. Pokoknya kalau ada momen kita naik lagi gitu. Al-Jahiz seperti itu. Nah, kalau Al-Mawardi dia bicara jenis-jenis perampasan kekuasaan yang beda-beda, Mas. Jadi perampasan kekuasaan itu kan jenisnya bukan hanya satu, bukan hanya kudeta khalifah, tapi mengangkangi khalifah juga bisa. Namanya hegemoni. Kedatangan sultan, kemudian mengontrol, mendominasi sultan, itu juga bagian dari perampasan kekuasaan. Jadi kan pada periode Al-Mawardi lah kedatangan Al-Buwaihiyah kan, dinasti Syiah dari Dailam itu. Itu sudah masa Abbasiyah. Terus kemudian yang dari Dailam tadi itu masuk ke Baghdad, mendirikan Buwaihiyah itu. Jadi khalifah itu hanya figurehead. Jadi hanya simbol boneka. Penguasa penuhnya de facto-nya itu para sultan. Sultannya ini kalau Buwaihiyah dari Persian gitu kan. Nah itu juga kategori perampasan kekuasaan. Mereka memang nggak bisa jadi khalifah aja gitu. Tapi kekuatan realnya itu ada di tangan mereka. Kenapa nggak bisa jadi khalifah? Karena normanya harus Quraisy. Gitu. Makanya kalau di kitab-kitab Al-Mawardi dan segala macam, Quraisy itu adalah syarat jadi khalifah. Iya, itu artinya salah satunya untuk menghalangi kenaikan sultan-sultan non Arab tadi. Nah, Al-Buwaihiyah terguling oleh Saljuk. Saljuk sama aja mengkooptasi para sultan, para khalifah juga. Kita malah lebih kenal nama-nama sultannya kan daripada nama-nama khalifahnya. Atau di zamannya Saljuk itu ada institusi namanya wazir. Wazir itu intelektualnya kan. Bahkan wazirnya lebih terkenal daripada sultannya kan. Perdana menterinya gitu.
Jadi di Saljuk itu apa itu yang paling terkenal kan Nizamul Muluk gitu ya. Iya, Nizamul Muluk. Menarik. Dan di situ kemudian ada juga tadi pemikir politiknya Al-Juwaini gitu yang apa itu namanya Ghiyathul Umam. Saya sebenarnya juga sedang menulis apa itu namanya penelitian saya tentang Ghiyathul Umam beberapa waktu lalu, meskipun masih sangat juga surface kan. Menarik soalnya tentang bagaimana ketika sudah nggak ada imam, siapa yang memegang otoritas keagamaan dan segala macam. Nanti kita bisa diskusikan. Ada satu bagian di disertasi saya menjelaskan tentang Al-Juwaini. Gimana kalau pandangan dia tentang kasus ini tadi, tentang topik ini dia lebih kompleks, Mas. Jadi untuk mengakui keabsahan mutaghalib atau pengkudeta perlu dilihat banyak faktor. Pertama ya mutaghalib ini morally capable apa enggak, reliable apa enggak. Misalnya dia fajir atau bukan gitu kan. Kemudian dia bersenjata apa enggak, artinya disupport oleh kekuatan militer apa oleh enggak, Syaukah tadi oleh itu Syaukah apa enggak. Terus termasuk dia diterima oleh masyarakat juga apa enggak gitu. Jadi saya lupa faktor-faktornya, yang jelas salah satu statement saya itu pandangan Al-Juwaini mengenai usurpation is swinging, apa namanya, legitimacy is swinging between four aspect gitu. Jadi nggak ketat gitu, nggak harus begini. Jadi ngelihat banyak faktor gitu, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, ke sini. Nah, cuman ya disertasi udah ditulis berapa. Detailnya saya lupa. Ya, soalnya kan menariknya Al-Juwaini itu karena legitimasi tadi itu, legitimasi itu juga bisa legitimasi berdasarkan masyarakat, penerimaan masyarakat terhadap otoritas itu bagaimana, itu kan salah satu yang kadang non tekstual, non apa itu namanya political authority gitu, tapi masyarakat keberterimaan masyarakat itu termasuk juga kontrak dengan faktor kontrak dengan ahlul halil wal aqd gitu. Jadi ada proses itu enggak gitu, ada proses baiat dengan ahlul halil wal aqd apa enggak gitu. Jadi Al-Juwaini mempertimbangkan faktor itu. Ada momen di mana dia bilang bahkan kontrak nggak diperlukan lagi. Kenapa? Karena yang terguling itu memang nggak layak menjadi pemimpin. Yang menggulingkan ini satu-satunya calon yang capable dan memenuhi syarat istihad, syarat moralitas gitu. Dan dia dikenal syuhroh, faktor syuhroh gitu. Ya udah, dalam case ini baiat sekalipun nggak diperlukan gitu. Menarik. Nah sekarang swinging to the contemporary political thinker, Muslim political thinker. Kalau yang ulama-ulama kontemporer gimana cara melihatnya? Kalau diskursnya kan tadi yang klasik dari Al-Jahiz sampai Al-Juwaini, terus kemudian kalau seperti tadi Yusuf Qaradawi dan macam-macam, gimana cara sebenarnya sebelum saya bicara bab itu, di bab sebelumnya, bab ke-4, saya bicara dulu tentang pandangan para ulama setelah keruntuhan The Ottoman. Jadi saya bicara tentang Abdul Razak As-Sanhuri, Rashid Ridho, Ali Abdul Razik, kan sejarah intelektual gitu ya. Baru di bab terakhir saya bicara tentang konstelasi pasca Arab Spring. Oke. Ya menarik tadi apa yang pasca Ottoman Empire itu. Itu gimana? Soalnya kan itu situasi psikologis umat Islam dari punya kekhilafahan terus kemudian nggak punya, itu kan shock sekali itu. Jadi begini, krisis-krisis politik itu sebenarnya selalu jadi trigger untuk kaya secara pemikiran, Mas. Itu jadi apa ya, argumen saya belakangan. Jadi krisis politik itu nggak mematikan ide lah gitu. Bahkan orang lebih kreatif. Rashid Ridho dengan Abdul Razak As-Sanhuri itu termasuk generasi pertama yang menyerukan pembaharuan ide mengenai taghalub ini. Ini apa-apaan nih taghalub ini? Orang udah bicara tentang konstitusi semua. Kalau ada pemimpin itu diturunkan dengan parlemen, kita kok masih pakai gaya-gaya kekerasan gini gitu. Jadi dia ada nada kritis gitu, dan pendekatan gitu relatif baru muncul dari tulisan mereka gitu. Sebelumnya itu orang apa ya, komitmen pada tradisi itu diulang-ulang aja gitu, Mas. Nggak ada yang mau mengkritik the notion of taghalub itu gitu. Peristiwanya kan udah berulang-ulang juga, kudeta di The Ottoman gitu kan.
Tapi nggak ada yang berani mengkritik itu. Nah, setelah jatuhnya Khilafah Utsmaniyah, kan para pemikir Muslim banyak menulis risalah gitu ya untuk membangkitkan kesadaran tentang pentingnya khilafah gitu. Tapi mereka menulisnya komprehensif. Mereka nggak hanya jelaskan khilafah itu apa, kenapa kita butuh khalifah dan kesatuan politik. Mereka juga menilik metode menaikkan seseorang ke kursi khilafah juga. Jadi orang seperti Rashid Ridho dan Abdul Razak Tanuri akhirnya harus masuk juga ke topik itu dan mereka mengkritik gitu. Itu tapi hanya salah satu kecenderungan. Ada kecenderungan Ali Abdul Razak. Saya memetakannya dan saya lihat ada 4 kecenderungan, Mas, yang muncul. Jadi misalnya kalau orang seperti Ali Abdul Razak kan jelas apa itu namanya harus dipisahkan ini soal agama kita. Kalau Rashid Ridho sama Abdul Razak tadi mereka mensupport mengadvokasi khalifah, khilafah berdiri lagi, tetapi sistem taghallub ini harus direformasi. Karena sebelum zaman dia, taghallub itu sudah diakui hampir secara aklamasi sebagai metode untuk menaikkan seorang kekuasaan. Kan ada metode penunjukan, Mas, seperti Abu Bakar menuju Umar. Ada metode musyawarah gitu ya, ahlul hal wal aqd. Nah, mulai periode siapa ya, Ibnu Jama'ah atau bahkan sebelum Ibnu Jama'ah, An-Nawawi itu taghallub sudah masuk metode ketiga. Jadi bayangkan, musyawarah penunjukan tadi itu juga ada metode taghallub itu. Dan itu dianggap dalam tanda kutip sah gitu ya. Jadi cara untuk menurunkan dan cara untuk naik sekaligus gitu. Turun berabad-abad diulang-ulang. Dalam diskus para ulama nggak ada dissenting opinionnya. Baru ada dissenting opinion dan kritik di zamannya Rashid Ridho itu. Makanya saya bilang tadi, krisis politik itu tidak mematikan kreativitas gitu. Ada blessing in disguise dari sisi itu. Perkembangan pemikiran gitu ya. Nah, Ali Abdul Razak of course in favor of secularism kan. Tapi dia masih bicara tentang taghallub juga. Cuman bukan tendensi untuk mengadvokasi taghallub atau mengadvokasi khilafah. Justru peristiwa-peristiwa taghallub itu dia pakai, dia jadikan bukti bahwa ini loh, lihat loh, khilafah itu buruk karena kenyataannya dalam sejarah Islam kepemimpinan itu selalu berakhir dengan taghallub. Jadi kalau kamu terus pakai sistem khilafah ya kayak gini nih. Gitu. Itu kecenderungannya apa namanya, Ali Abdul Razak. Tapi saya menyebutnya dekonstruksionis tradisionalis. Kok ada tradisionalisnya di situ? Karena memakai turos, Mas. Jadi dia mengkritik dari dalam gitu. Mengkritik dari dalam. Tradisi itu payung yang besar. Di dalamnya banyak orang bernaung, berbagai kecenderungan. Rashid Ridho saya sebut sebagai reformis tradisionalis. Ali Abdul Razak dekonstruksionis atau sekularis tradisionalis. Jadi bisa berdampingan gitu. Dia mengadvokasi kosmologi barat sekularisme tetapi menggunakan bahan baku dari turos. Dan ya menarik, dia pakai Al-Muqaddimah Ibnu Khaldun untuk sejarah-sejarah kudeta militer gitu. Menarik ya, apa itu namanya, perbincangan dialektika antar para pemikir Muslim ini. Ini kan berarti kan ada dua kutub sebenarnya, meskipun mereka masuk melalui pintu tradisi tadi itu. Yang satu masih oke, kita harus taghallub mesti kita kritik, nggak kita pakai, tapi ide khilafah besarnya itu masih diselamatkan. Kubunya Rashid Ridho dan kawan-kawan. Ali Abdul Razak tidak demikian. Masuk ke tradisi, ini sudah nggak relevan lagi nih, harus dibuang ini taghallub dan segala macamnya itu. Adopsi sesuatu yang baru, kira-kira begitu ya. Ada dua kecenderungan lagi, Mas. Apa itu yang lain? Saya ngelihat ada tokoh namanya Muhammad Diyauddin Royis. Ini jauh, mereka sejaman juga dengan Rashid Ridho, tapi meninggalnya 1950 lah kira-kira gitu. Jadi dia menulis taghallub tapi dengan nada apologis gitu. Jadi karena kan banyak diserang oleh orientalis tuh kan. Oh, lihat tuh sistem politik Islam tuh despotik. Istilah orientalisnya oriental despotism gitu. Nah, dia dalam bukunya itu Nazariyat Siyasah Islamiyah itu ingin menjelaskan bahwa taghallub itu norma pengecualian gitu. Dan para ulama itu juga menyuruh amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi concernnya itu
berdialog dengan orang-orang Barat gitu. Dia audiensnya adalah orang-orang Barat gitu. Jadi kan tugas saya kan mapping itu kan. Nah yang keempat ya tradisionalis sejati lah, orang yang tidak tersentuh oleh dinamika politik gitu. Jadi saya menemukan kecenderungannya justru di luar Mesir, di Arab Saudi namanya Ibnu Duwayyan. Ini ulama Hambali. Dia menulis buku Manarus Sabil. Yang kemudian disyarah oleh Al-Albani kan. Terkenal tuh di kalangan para salafi buku itu gitu. Itu berasal dari Ibnu Duwayyan. Jadi Ibnu Duwayyan itu tidak merubah apapun dari tagholub. Jadi pokoknya dalam mazhab Hambali tagholub diterima, ya sudah diterima. Jadi artinya kepentingan dia adalah merepetisi, memastikan ada kontinuitas ide gitu. Komitmen pada tradisi. Bahkan kan memang begini parahnya dalam mazhab Hambali itu orang yang melawan tagholub itu orang yang layak diperangi. Dan itu pernyataannya sudah ada di dalam Al-Mughni dan diulangi lagi oleh Ibnu Duwayyan ini. Nah, Ibnu Duwayyan konteksnya bukan dinamika The Ottoman, dinamika Turki Utsmani di Turki atau di Mesir, tapi justru dinamika internal di Arab Saudi. Kan ada keluarga Syarif Hussein, kemudian keluarga Ibnu Su'ud, generasi-generasi selanjutnya kan. Nah, jadi pandangan itu dia rumuskan untuk pokoknya siapa aja yang naik sah gitu. Siapa aja yang mengalahkan siapa, membunuh siapa diterima sebagai gitu. Fakta politik yang menang. Jadi memang nggak terpengaruh dia dinamika politik di luar, pandangan politik Barat nggak peduli. Pokoknya komitmennya pada tradisi mazhabnya. Nah, jadi ada 4 kecenderungan itu. Oke. Ini menarik. Nah, kalau misalnya sedikit ini case misalnya ide-ide khilafahnya Hizbut Tahrir misalnya itu lahir dari rahim yang mana ini dalam konteks pasca 1924 itu? Wah, saya nggak begitu familiar dengan buku-buku Hizbut Tahrir, tapi ya artinya lahir setelah 1924 juga lah gitu artinya. Itu kegelisahan aspirasi gitu dari umat Islam. Sebenarnya momen setelah 1924 Mas, bukan hanya Hizbut Tahrir, seluruh dunia Islam tuh goncang Mas. Kehilangan kepercayaan diri, orang marah semua. Bahkan Syauqi itu kan ahli sastra Mesir itu bikin sastra-sastra kesedihan, sajak-sajak penyesalan gitu. Komite Khilafah di Indonesia juga berbondong-bondong mau hadir gitu kan. Karena itu identitas bersama gitu. Betul. Dan memori semua gitu. Tapi kan memori. Peristiwanya gagal 1926 kan, Kongres Khilafah di Mesir karena faktor internal politik di Mesir sendiri. Terus juga umat Islam dalam negeri di tempat di luar juga sudah sibuk dengan kolonisasi, isu domestik. Akhirnya wane gitu. Ide itu hilang gitu. Ya udah akhirnya hilang ide itu, bahkan ya kita cenderung melihat khilafah itu secara peyoratif gitu. Sekarang menjadi begitu ya. Begitu. Saya menyesalkan itu sih. Masalah kemungkinan kita mendirikannya lagi dan apakah perlu didirikan lagi itu udah isi kedua. Panjang, perlu didiskusikan secara sehat, saling menghormati, nggak usah saling judgement. Tapi yang paling penting adalah kita nggak bisa melihat fenomena sejarah itu dengan anakronistik gitu Mas. Pokoknya semua hal yang negatif kita tumpahkan gitu. Tumpahkan ke sistem khilafah semua gitu. Jadi padahal itu kan identitas belasan abad. Ketika umat Islam belum keluar dari sistem khilafah, umat Islam tuh bahkan nggak tahu tuh box di luar ini tuh apa gitu. Karena kenyataannya begitu gitu. Nah, hari ini kan kita terus mengalami modernisasi, ide-ide politik baru. Kita bicara sejarah tuh secara peyoratif gitu. Nah, itu nggak fair juga ya. Nggak fair, anakronisme itu Mas gitu. Jadi ide sekali lagi bahwa khilafah itu nggak bisa lagi itu muncul setelah 1926 gitu. Jadi kita harus bicara sejarah itu
dengan kacamata masa lalu, dengan kacamata problem pada masanya, pada masanya, ya, bahwa ini adalah solusi yang tepat pada masanya. Pada masanya. Nah, hari ini baru kalau kita mau diskusi khilafah, kita diskusi lagi. Tapi please jangan pakai judgement, jangan pakai emosi. Dari semua pihak lah, dari semua pihak. Jangan juga ngerasa nggak nasionalis kalau orang bicara khilafah gitu. Soalnya kalau bicara khilafah sekarang itu ya mau nggak mau mesti mengarahnya kepada konsep yang diusung oleh Hizbut Tahrir ini tadi, kalau dalam konteks Indonesia terutama ya. Itu juga perlu kita perkaya imajinasi kita, bacaan kita di dunia intelektual Muslim di Barat itu sudah banyak yang bicara mengenai itu, Mas. Mungkin mengejutkan bagi sebagian orang. Khalil Abu Fadil itu mencokong ide khilafah. Lihat khutbah Jumatnya, dia bicara satu topik. Satu Jumat dia khususkan bicara tentang khilafah. Ovamir Anjum juga bicara tentang khilafah. Jonathan Brown juga khilafah gitu. Khilafah semacam apa yang ada dalam, kalau tadi kemudian petanya peta tagalog dan peta diskusi tentang sistem politik di kalangan yang ulama kontemporernya kayak gimana itu, Pak? Saya nggak sampai mendalami itu karena perdebatan saya mengenai Yusuf Qaradawi dan lain-lain tadi nggak bicara isu yang lebih luas, karena mereka kan merespon peristiwa kudeta Mursi, Arab Spring gitu. Jadi saya nggak bisa memetakan detailnya sistemnya seperti apa, tapi saya respect gitu karena mereka meletakkan ini bagian dari kembali kepada tradisi Islam, bagian dari diskurs dekolonisasi pemikiran politik Islam gitu, dan ya memperkaya imajinasi kita lah gitu. Kita kan harus berpikir di luar dari apa yang kita lihat hari ini. Jadi umat Islam itu harus punya memori ke belakang dan harus punya visi ke depan juga gitu. Nah, saya respect dengan ide itu. Jadi saya mau dengar, saya mau baca. Kalau ada ketidaksetujuan saya bisa utarakan gitu. Dan saya harap diskusi mengenai ini tuh diskusi santai gitu, Mas. Diskusi yang terbuka tanpa melibatkan emosi gitu ya. Dingin. Ya kalau apa itu namanya, pemikir-pemikir ya kontemporer tadi itu, misalnya Jonathan Brown, Ovamir Anjum atau Khalid Abdul Fadl, itu kan memang kalau dalam petanya kan memang punya kecenderungan simpatik terhadap tradisi Islam gitu. Ada juga sebagian kalangan Muslim juga yang nggak kelihatan gitu, yang overkritik barangkali, overkritik terhadap tradisi Islam sendiri gitu. Ya kalau ya apa itu namanya, siapa itu namanya, Ovamir Anjum kan juga pernah nulis tentang Who Was the Caliphate. The Caliphate. Itu viral sekali itu. Ya. Viral sekali, dan dia, saya pikir visinya bagus ya. Satu, dia bikin artikel akademik, super akademik, kuat sekali argumennya. Sekarang sudah ada gerakan realnya, Mas. Dia bikin namanya The Ummatic Colloquium. Jadi pemikir-pemikir Muslim seluruh dunia dia kumpulkan, dia bikin webinar bulanan. Ya isunya khilafah, tapi dia mulainya dari ide deglobalisasi, isu ekonomi, dan lain-lain lah. Itu mengingatkan juga saya pada saya dulu tinggal di rumah seorang profesor namanya siapa itu namanya, Vincent Ostrom. Dia juga sarjana politik gitu, sarjana pemikir politik. Dia yang membantu membuat konstitusi di Kanada. Dia juga mengimajinasikan kurang lebih bahwa Amerika, Kanada dan negara-negara di Amerika ini harusnya menjadi satu kayak yang British itu European Union semacam itu. Harusnya seperti itu. Artinya ada imajinasi untuk membuat satu kolokium, bukan kolokium, dalam tanda kutip imperium yang lebih besar dari sekedar nation state. Benar-benar. Ya ginilah, hemat saya itu umat Islam tuh harus punya energi intelektual untuk melihat apa yang nggak ada dalam dirinya gitu. Kita tuh jangan cuman sekedar bangga ini loh pencapaian saya. Harus suka gitu ngelihat, oh ini nggak ada, ini salah, ini keliru, ini nggak etis gitu. Harus punya kemampuan kayak gitu gitu. Oke. Nah sekarang sedikit nyinggung ini kan Mas Rafiq juga
nulis satu draft tentang memikirkan ulang posisi turas dalam manhaj Islam berkemajuan. Kalau tadi kan kita sudah agak banyak refleksi tentang turas gitu ya, tentang turas. Untuk ke depan tadi itu harus kita terbuka untuk mengkritik ide-ide yang dari yang lain untuk bisa memperkaya kita gitu. Konsep berkemajuannya Muhammadiyah dihubungkan dengan turas itu gimana Mas? Yang penglihatan Mas Rafiq? Ya pertama saya juga saya bilang tadi kita harus punya kemampuan otokritik gitu. Kita tuh biasa ngelihat nih alhamdulillah UMY bagus berkembang, SD-nya bagus-bagus. Tapi juga harus melihat apa yang nggak ada gitu. Nah, hemat saya yang nggak ada tuh ketika kita bicara isu kemajuan itu sebenarnya makna definitifnya itu apa kemajuan itu. Istilah saya itu terlalu banal gitu Mas. Setiap mau balik ngomong kemajuan tapi kontennya beda-beda. Jadi the lack of synchronization pertama. Kedua, lack of the effort to philosophize. Upaya untuk memberi makna filosofis gitu. Tentang apa itu berkemajuan. Jadi kok jadi sathi gitu, kok jadi cuman shallow banget istilah kita tuh kemajuan itu. Karena itu bagasi di bawahnya itu banyak sekali kalau ketika dibicarakan oleh para filosof di barat, di Arab sekaligus gitu. Orang udah banyak buku sudah ditulis untuk mengkritik the concept of progress gitu. Nah, kalau kita mau bicara tentang kemajuan atau progress kita tuh progress yang seperti apa gitu. Apakah yang sama dengan yang dikritik oleh orang-orang barat tadi gitu. Kalau beda di mana bedanya? Distingsinya di mana gitu. Nah, saya mengadvokasi ide bahwa kalau kita ingin mempertahankan konsep kemajuan, satu dia harus diberi konten etis, konten etika, konten akhlak. Kedua, dia harus dikawinkan dengan kecenderungan aruju ila turos gitu Mas. Kemajuan kan orientasi melihat ke depan kan, melihat sejarah itu bergerak gitu kan ke depan. Kalau di barat tuh evolusionis gitu kan. Nah, kalau kita ingin melihat ke depan, punya visi ke depan, juga harus punya visi ke belakang gitu. Bahkan bukan hanya visi, punya habit juga. Pikiran kita tuh harus berpijak pada tradisi intelektual di belakang kita gitu. Nah, saya bilang kemajuan kita tuh harus berangkat dari situ, harus berangkat dari turos. Dari turos itu ya. Kalau pedoman Muhammadiyah kan arju ilal Quran wa sunnah. Iya. Terus kemudian plus ini tadi proposal Mas Rafiq arju ila turos. Aidon, tidak hanya Quran dan Sunnah, betul. Untuk memberi tadi itu pondasi bagi berkemajuannya tadi itu. Saya memahami aruju il Quran Sunnah sebagai slogan etis. Artinya Al-Quran itu ya rujukan etika kita lah, berperilaku, conduct gitu ya. Tapi Al-Quran tidak menyediakan kita clear cut metodologi, Mas. Dan itu sudah didiskusikan di berbagai disiplin ilmu kan, sistematis. Di tradisi intelektual kita selama 14 abad belakangan lah gitu, atau sebelum modernity 13 abad gitu. Nah, itu yang harus kita manfaatkan, kita kaji gitu. Dan itu kalau di lingkungan Muhammadiyah kan memang belum terbangun secara masif begitu ya, apresiasi terhadap khazanah turas yang dimiliki umat Islam. Iya, itu dia maksud saya. Kita tuh harus berani gitu nyebut fakta itu, berani untuk melakukan otokritik gitu. Seminar-seminar pramuktamar nggak ada yang ngangkat tentang pentingnya ini. Gitu. Ya. Dan ya akhirnya kita tuh sebenarnya jauh banget Mas dari prototipe profil ideal gitu. Bagaimana jamiyah, organisasi. Saya basisnya gini lah, Islam itu adalah bookly civilization, Mas. Bookly civilization. Selama 13 abad Islam lahir sampai periode pramodern, buku tuh ditulis orang dalam berbagai disiplin ilmu gitu. Dan para ulama itu engage selalu gitu kan, selalu engage dengan tradisi itu gitu. Nah, hari ini kita jadi bookless people gitu. Ngomong tuh nggak pakai itu gitu. Jadi itu concern saya, kita perlu masuk kembali ke situ. Saya menjelaskan dalam artikel saya itu ada
signifikansinya kenapa kita harus kembali kepada turos. Signifikasi epistemologis, epistemik, ada signifikansi etis gitu. Intinya penting banget lah kembali kepada turos itu. Jadi kita punya punya akar tradisi, nggak tercerabut dari tradisi kita sendiri, berbicara macam-macam gitu, tapi nggak punya pijakan gitu. Jadi exactly. Oke deh, gitu dulu Mas Rafiq ya. Ini masih banyak sebenarnya yang bisa kita obrolkan karena ya isu-isunya sangat penting, sangat menarik, soal tadi isu-isu spesifik di dalam disertasinya, dalam minat penelitian Mas Rafiq, juga tentang hubungan Muhammadiyah dan Turoth ini. Dan Mas Rafiq ini sekarang memimpin sebuah lembaga CISIC ya, Center of, saya lupa itu, Center for Integrative Science and Islamic Civilization. Itu inisiatif dari Badan Pembina Harian UMY. Juga sebenarnya belum resmi, belum ada SK-nya, tapi kita sudah jalan aja lah karena passion orang-orang di dalamnya. SK ada atau nggak ada juga kita jalan aja ya. Luar biasa. Ya, itu satu institusi di UMY yang ya tadi integrasi sains, terus kemudian juga mencoba mengapresiasi Islamic Civilization dengan segala macam khazanah yang ada di dalamnya. Dan itu programnya dimulai juga kita dengan baca, nanti Mas Rafiq tanggal 20 mulai ada kajian Munqidh Minad Dhalal ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana, insya Allah. Itu keinginan kita, mudah-mudahan sesuai dengan jadwal seperti kita inginkan. Baik. Makasih banyak Mas Rafiq. Saya juga makasih banyak kehadirannya, kedatangannya. Nanti jangan bosan-bosan kita ngobrol lagi, diskusi lagi di sini. Makasih semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.